Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pria bernama Parman, seorang pedagang pasar yang dikenal dengan ketekunan dan kedisiplinannya dalam menjalankan pekerjaannya. Parman adalah tipe orang yang selalu memprioritaskan pekerjaan daripada urusan pribadi. Ia menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan pangan hingga barang-barang rumah tangga. Sejak pagi hingga sore, Parman menghabiskan waktunya di pasar, berinteraksi dengan pembeli, dan menjaga lapaknya agar tetap ramai. Namun, di balik rutinitas hariannya, Parman memiliki sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah sederhana di pinggiran desa tersebut. Istrinya Murni, seorang wanita yang penuh kasih sayang, selalu berusaha untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman, meski dengan keterbatasan. Murni adalah sosok ibu rumah tangga yang setia, mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk merawat anak mereka, Ayu, yang masih berusia 3 tahun. Murni juga seorang wanita yang penuh kasih, namun seringkali merasa kesepian dan terabaikan oleh Parman. Sementara Parman sibuk berjualan, Murni harus mengurus rumah, memasak, dan menjaga Ayu seorang diri. Kehidupan mereka meskipun sederhana cukup harmonis, namun ada satu hal yang selalu mengganjal dalam hubungan mereka, yaitu perhatian Parman terhadap keluarga. Murni seringkali mengeluh bahwa Parman terlalu fokus pada pekerjaannya dan jarang sekali menunjukkan perhatian kepada keluarga. Parman seakan tidak pernah menyadari betapa pentingnya menjaga kesejahteraan keluarganya, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Sementara itu, Parman merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga dengan memberikan penghidupan yang cukup, meskipun tanpa banyak waktu untuk berkumpul bersama mereka. Ia merasa bahwa pekerjaan adalah segalanya dan menganggapnya sebagai bentuk tanggung jawab yang utama dalam hidupnya. Parman menganggap bahwa uang dan materi adalah hal yang paling penting, sedangkan hal-hal lain seperti kasih sayang, perhatian, dan kualitas waktu bersama keluarga adalah urusan yang bisa ditunda. Parman tidak melihat ada yang salah dengan cara hidupnya, meskipun ia seringkali melihat ekspresi kesedihan di wajah istrinya. Pada suatu pagi yang kelabu, desas-desus tentang cuaca buruk mulai terdengar di seluruh desa. Ramalan cuaca memperingatkan bahwa banjir besar akan segera melanda wilayah tersebut. Hal ini membuat warga desa mulai bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sungai yang mengalir tidak jauh dari rumah Parman dan Murni sudah menunjukkan tanda-tanda akan meluap. Jalan-jalan mulai tergenang air, dan peringatan dari pihak berwenang mulai tersebar. Warga diimbau untuk waspada dan segera mengungsi jika perlu. Murni, yang khawatir dengan ancaman banjir, segera menghubungi Parman dan memintanya untuk pulang ke rumah. Ia merasa cemas melihat air yang semakin tinggi dan berharap Parman bisa segera membantu memindahkan barang-barang yang dapat terendam. Parman, tolong pulang. Airnya semakin tinggi. Kita harus segera angkut barang-barang. Anak juga sudah ketakutan. Ujar Murni lewat telepon dengan nada panik. Namun, Parman yang sibuk di pasar hanya menjawab dengan singkat. Tenang saja, Murni. Semua akan baik-baik saja. Aku masih sibuk di pasar. Nanti kalau keadaan sudah benar-benar buruk, baru aku pulang. Parman, seperti biasa, merasa bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah masalah besar. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal pada saat yang sama, Murni mulai merasa semakin tertekan. Banjir sudah mulai menggenangi halaman rumah mereka, dan air mulai masuk ke dalam. Murni berusaha menenangkan Ayu yang menangis ketakutan. Namun, di tengah kekalutan itu, ia tahu bahwa ia harus menghadapinya sendiri. Tak ada seorang pun yang bisa membantunya selain dirinya sendiri. Parman, yang seharusnya berada di sana untuk membantu, justru memilih untuk tetap di pasar dengan alasan bahwa keadaan di pasar belum terlalu buruk. Di sisi lain, Parman merasa bahwa bisnisnya harus tetap berjalan. Baginya, jualan adalah prioritas utama, dan meskipun ada kabar tentang banjir, ia yakin bahwa rumahnya cukup aman. Lagi pula ia berpikir, apa yang bisa terjadi? Rumah mereka sudah terbuat dari bahan yang cukup kokoh. Parman merasa tidak ada alasan untuk panik. Ia bahkan sempat mengirimkan video singkat lewat media sosial yang menunjukkan bahwa ia masih berada di pasar dan mengatakan bahwa keluarga mereka dalam keadaan baik-baik saja. Di video itu, Parman menyatakan dengan percaya diri, "Banjir memang datang, tapi keluarga saya selamat. Saya akan pastikan semuanya aman." Murni di sisi lain sudah semakin kewalahan menghadapi situasi. Air terus naik dan rumah mereka semakin terendam. Murni tidak bisa berbuat banyak lagi selain berusaha menjaga Ayu tetap aman di tempat yang lebih tinggi. Ia berusaha keras menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, meskipun kondisi semakin memburuk.
Murni berharap Parman segera pulang, namun harapannya kandas. Parman yang sibuk berjualan di pasar bahkan tidak tahu bahwa kondisi rumah mereka sudah semakin genting. Warga desa mulai berbicara. Beberapa dari mereka mulai merasa heran dengan sikap Parman yang sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir terhadap keluarganya. Di pasar, Parman terlihat sibuk berbicara dengan pelanggan, membicarakan barang dagangan, dan tidak tampak cemas sedikit pun tentang banjir yang semakin mendekat. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah Parman terlalu mementingkan pekerjaan daripada keluarganya sendiri. Namun saat itu semua orang hanya bisa berpikir bahwa mungkin Parman belum menyadari besarnya ancaman banjir yang akan datang. Sementara itu, Murni merasakan semakin jelasnya ancaman tersebut. Setelah mendengar peringatan dari pemerintah desa, ia segera mencoba menghubungi suaminya sekali lagi, berharap Parman akan segera pulang. Parman, ini sudah semakin parah. Airnya sudah naik setinggi lutut. Tolong, pulanglah. Aku dan Ayu sudah sangat ketakutan. Teriak Murni melalui telepon dengan suara terbata-bata, berusaha menenangkan Ayu yang semakin cemas. Namun, Parman hanya menjawab, "Tenang saja, Murni. Aku masih di pasar. Nanti kalau sudah benar-benar terpaksa, aku pulang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Sikap acuh tak acuh Parman semakin memunculkan rasa marah di dalam hati Murni. Ia merasa terabaikan dan tidak dipedulikan. Murni tahu suaminya selalu mementingkan pekerjaan, namun kali ini jelas sekali bahwa prioritas Parman sepenuhnya ada di pasar. Murni memandang Ayu yang sedang menangis ketakutan dan merasakan betapa besarnya tanggung jawab yang harus ia pikul sendiri. Ia berusaha menenangkan anaknya, tetapi air sudah semakin tinggi. Mereka terperangkap di rumah yang semakin tergenang, sementara Parman tidak ada di sana untuk membantunya. Murni sudah mulai merasa putus asa. Dalam keputusasaannya, Murni mencoba melakukan apa saja yang ia bisa. Ia mengangkat Ayu ke tempat yang lebih tinggi, mengamankan beberapa barang yang masih bisa diselamatkan, dan mencari celah untuk keluar. Namun air sudah semakin deras, dan setiap detik terasa semakin berbahaya. Murni bahkan mencoba membuka pintu belakang rumah, tetapi kunci yang ada di sana terjepit dan air sudah mulai masuk ke dalam rumah. Ia hanya bisa berdoa agar keadaan segera membaik, tetapi harapan itu semakin pudar. Parman di sisi lain terus melanjutkan aktivitasnya di pasar. Ia tidak merasa perlu untuk pulang, meskipun kabar tentang banjir semakin meluas. Ia bahkan sempat mengirimkan pesan singkat kepada Murni melalui media sosial, menyatakan bahwa ia sedang bekerja keras untuk mencari nafkah dan akan segera pulang jika diperlukan. Tanpa ada rasa cemas sedikit pun, Parman bahkan sempat meluangkan waktu untuk membuat video singkat yang ia unggah di media sosial. Dalam video itu, ia dengan percaya diri mengatakan, "Banjir memang datang, tapi semuanya aman. Istri dan anak saya selamat. Saya masih di pasar, tenang saja." Namun video itu justru menciptakan kontradiksi yang semakin membuat warga desa semakin heran dan marah. Mereka mengetahui bahwa Parman sedang tidak berada di rumah dan sangat mungkin keluarganya terperangkap dalam banjir. Warga desa yang semula merasa simpatik mulai mempertanyakan tanggung jawab Parman terhadap keluarganya. Mengapa ia lebih memilih untuk berjualan di pasar, sementara situasi darurat seperti ini mengancam keselamatan keluarganya? Warga yang mulai mengetahui kondisi rumah Parman semakin geram, terutama karena Parman terlihat sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir terhadap keselamatan istrinya dan anaknya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika tim SAR yang tiba di lokasi mulai melakukan pencarian terhadap Murni dan Ayu. Tim SAR mendapatkan laporan bahwa ada keluarga yang terjebak di rumah mereka dan mereka segera melakukan pencarian di sekitar area tersebut. Namun, upaya pencarian ini tidak semudah yang dibayangkan. Air yang semakin tinggi dan deras membuat penyelamatan menjadi lebih sulit. Tim SAR pun harus bekerja ekstra keras untuk memastikan keselamatan korban. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa bingung. Tak ada yang tahu pasti di mana Murni dan Ayu berada. Mereka hanya tahu bahwa rumah itu telah terendam, dan Parman, yang seharusnya menjadi orang pertama yang memberi informasi, justru tidak berada di sana untuk memberikan petunjuk. Warga desa yang semula percaya bahwa Parman adalah sosok yang bertanggung jawab, kini mulai merasa kecewa. Mereka menyaksikan bagaimana seorang suami bisa dengan begitu mudah meninggalkan keluarganya dalam situasi seperti ini. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, apakah Parman benar-benar tidak menyadari betapa seriusnya keadaan ini, ataukah ia memang tidak peduli? Mengapa ia bisa memilih untuk tetap di pasar dan melanjutkan aktivitas berjualan, sementara istrinya dan anaknya terjebak dalam banjir? Di tengah ketegangan yang semakin meningkat,
Murni dan Ayu terperangkap di dalam rumah yang sudah mulai runtuh. Murni berusaha sekuat tenaga untuk menjaga anaknya tetap aman, meskipun keadaan semakin memburuk. Air terus merendam rumah, dan reruntuhan rumah mulai menambah kesulitan bagi Murni yang sudah kelelahan. Di luar sana, warga yang mengetahui keadaan tersebut semakin marah dan kecewa terhadap Parman. Mereka merasa bahwa Parman seharusnya lebih peduli dengan keselamatan keluarganya daripada pekerjaan atau bisnis yang ia jalani. Sementara itu, tim SAR yang terus mencari di lokasi rumah Parman mulai mendapatkan petunjuk baru. Mereka menemukan beberapa puing-puing rumah yang terangkat oleh arus banjir, dan di balik reruntuhan tersebut, mereka menemukan jenazah Murni dan Ayu yang sudah tidak bernyawa. Penemuan ini semakin mengguncang warga desa. Mereka tidak bisa membayangkan betapa tragisnya nasib keluarga tersebut. Murni dan Ayu, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari suami dan ayah mereka, justru kehilangan nyawa karena kelalaian yang tak termaafkan. Kabar penemuan jenazah Murni dan Ayu segera tersebar ke seluruh desa. Parman yang baru mengetahui kabar tersebut langsung terkejut dan merasa hancur. Namun, bukan rasa penyesalan yang pertama kali muncul, melainkan kebingungan dan kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kenyataan akan sekejam ini. Video yang ia unggah untuk meyakinkan orang bahwa keluarganya selamat kini menjadi sebuah kebohongan yang tak bisa ditutupi lagi. Warga yang sebelumnya masih memberikan sedikit pengertian terhadap Parman, kini berubah menjadi marah dan kecewa. Parman mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah membawa bencana bagi keluarganya, namun penyesalan itu sudah terlambat. Penemuan jenazah Murni dan Ayu oleh tim SAR di balik reruntuhan kontrakan yang tersapu banjir menjadi titik balik dalam kisah yang mengerikan ini. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa, mengguncang setiap hati yang mendengarnya. Tak ada yang menyangka bahwa keluarga yang dulu tampak sederhana dan bahagia, itu harus berakhir dalam tragedi yang memilukan. Warga desa yang semula merasa simpati kepada Parman kini berubah menjadi geram dan kecewa. Mereka merasa tertipu, dan yang lebih parah lagi, mereka merasa dikhianati oleh seorang suami dan ayah yang seharusnya menjadi pelindung bagi keluarganya. Parman, yang saat itu masih berada di pasar, mendengar kabar tersebut dengan kepala yang berat. Hatinya hancur saat tahu bahwa Murni dan Ayu sudah tiada. Namun, rasa penyesalan itu datang terlambat. Ketenangan yang semula ia rasakan saat berjualan di pasar kini berubah menjadi kengerian yang tak terlukiskan. Suasana pasar yang biasanya ramai dan penuh kehidupan kini terasa sepi dan mencekam bagi Parman. Ia tak tahu harus berkata apa, tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa dia benar-benar telah gagal sebagai seorang suami dan ayah. Dengan perasaan bingung dan cemas, Parman langsung bergegas pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan dan penyesalan. Apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku tidak mendengarkan Murni? Kenapa aku tidak pulang lebih cepat? Pikirnya dalam hati, namun setiap pertanyaan itu hanya menambah kekosongan di dalam dirinya. Semua keputusan yang ia ambil selama ini ternyata membawa akibat yang begitu fatal. Sesampainya di rumah, Parman disambut oleh wajah-wajah warga desa yang sudah menunggu. Mereka sudah mendengar kabar tentang penemuan jenazah istrinya dan anaknya, dan mereka menunggu untuk mendengar penjelasan dari Parman. Namun, tak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa berdiri kaku, memandang rumah yang kini kosong dan penuh dengan kesedihan. Rumah yang dulunya penuh canda tawa bersama keluarga, kini hanya menyisakan kenangan pahit yang tak akan pernah terlupakan. Warga desa mulai mendekati Parman dengan ekspresi kecewa dan marah. Parman, bagaimana bisa kamu begitu acuh? Kamu membiarkan istrimu dan anakmu terperangkap dalam banjir sendirian. Apa yang terjadi dengan tanggung jawabmu sebagai seorang suami dan ayah? Tanya salah seorang warga dengan nada tinggi, mencoba mencari jawaban atas kebingungannya. Parman tak bisa menjawab. Air mata yang selama ini ia pendam, kini mengalir deras di pipinya. Ia merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat bersalah. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Warga semakin mendekat, dan beberapa di antaranya mulai berbicara dengan suara keras, mengecam sikap Parman yang dianggap tidak peduli dengan keselamatan keluarganya. Dia malah sibuk jualan di pasar sementara keluarganya terancam nyawa. Kalau saja dia lebih peduli, mereka mungkin masih bisa selamat, kata seorang wanita yang tampaknya sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Parman hanya bisa menunduk, tak sanggup menahan amarah dan kebingungan warga desa yang kini seolah menggulungnya. Rasa bersalah yang menyesakkan dada membuatnya terdiam, tak mampu membela diri.
Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan tak bisa lagi diperbaiki. Semua keputusan yang ia ambil untuk mengabaikan peringatan banjir, untuk mengunci pintu rumah, dan yang paling fatal, untuk mengutamakan pekerjaan daripada keluarganya, telah membawa kematian bagi orang yang ia cintai. Sementara itu, petugas kepolisian dan pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kejadian ini. Mereka memeriksa rekaman video yang diunggah Parman di media sosial, di mana Parman dengan percaya dirinya mengatakan bahwa keluarganya selamat dari banjir. Video itu menjadi bukti yang memberatkan Parman. Dalam video tersebut, Parman tampak tenang, bahkan sedikit menunjukkan kebanggaan atas keadaannya. Namun, kenyataan berbicara lain. Ia seolah membangun narasi yang jauh dari kebenaran, seolah-olah keluarganya baik-baik saja, sementara kenyataannya mereka terperangkap dalam banjir yang semakin tinggi. Polisi mulai menggali lebih dalam mengenai peran Parman dalam kejadian ini. Mereka menanyakan tentang keputusannya untuk meninggalkan keluarganya tanpa pengawasan di tengah ancaman banjir. Parman mengaku bahwa ia tidak berpikir bahwa banjir akan begitu besar. Ia merasa rumah mereka aman, dan ia lebih memilih untuk tetap berjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, polisi tidak puas dengan alasan tersebut. Apakah kamu benar-benar merasa pekerjaanmu lebih penting daripada keselamatan keluarga kamu, Parman? Tanya seorang petugas, dengan nada yang lebih keras. Parman terdiam, tak bisa menjawab. Ia tahu bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang telah ia lakukan. Segala alasan yang ia miliki terasa kosong, dan tidak berarti apa-apa sekarang. Semua itu hanyalah alasan semu yang ia ciptakan untuk menutupi kelalaiannya. Ia tidak peduli dengan rumah yang terendam banjir, ia hanya peduli dengan lapaknya di pasar. Semua ini terjadi karena ia lebih mengutamakan uang dan pekerjaan daripada keluarganya yang membutuhkan perlindungan. Warga desa semakin marah, dan beberapa di antaranya mulai mendesak agar Parman dimintai pertanggungjawaban. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian istrimu dan anakmu. Kamu tidak bisa begitu saja lolos dari ini. Teriak seorang pria yang tampaknya sudah sangat geram dengan sikap Parman yang tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Parman tak bisa lagi menahan rasa bersalahnya. Ia terjatuh, menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Penyesalan datang terlambat. Ia sadar, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Semua yang tersisa hanyalah kenangan tentang Murni dan Ayu, dua orang yang begitu ia cintai, namun gagal ia lindungi. Saat itu Parman merasakan kehampaan yang sangat dalam. Keluarganya telah hilang, dan dirinya telah kehilangan segalanya. Ia tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa mengubah keputusan yang telah ia buat. Rasa sakit karena kehilangan yang ia rasakan begitu berat, lebih berat dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia juga tahu bahwa kehilangan ini adalah akibat dari keputusannya yang salah, dari kelalaiannya yang tak bisa dimaafkan. Malam itu Parman dikelilingi oleh warga desa yang mengecamnya, sementara di dalam hatinya hanya ada satu perasaan, penyesalan yang tak terucapkan. Hari-hari setelah tragedi itu berlalu dengan penuh keheningan dan kesedihan. Desa kecil tempat Parman dan keluarganya tinggal kini dipenuhi oleh bayang-bayang luka yang tak kunjung sembuh. Warga desa yang dulunya saling menyapa dengan ramah, kini hanya bisa saling memandang penuh duka, teringat pada tragedi yang terjadi di rumah Parman. Di setiap sudut desa, nama Murni dan Ayu seakan bergema, mengingatkan pada sosok-sosok yang dulu, penuh dengan kehidupan, namun kini telah tiada. Parman, yang terjerat dalam pusaran penyesalan, menjalani hari-harinya dengan sepi. Ia tidak pernah keluar rumah kecuali untuk urusan yang mendesak. Setiap malam, wajah Murni dan Ayu menghantui pikirannya. Dalam setiap detik yang berlalu, ia merasa seolah waktu terus menghakiminya. Penyesalan yang tidak pernah bisa dihapuskan, hatinya hancur. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan mereka. Waktu yang terlambat itu kini terasa begitu nyata, menghantui setiap sudut hidupnya. Setelah penemuan jenazah Murni dan Ayu, pihak berwenang memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengonfirmasi bahwa kelalaian Parman dalam menjaga keluarganya adalah faktor utama yang menyebabkan tragedi tersebut. Semua bukti yang ada menunjukkan bahwa Parman seharusnya bisa menghindari kejadian ini jika ia hanya mendengarkan peringatan dan pulang lebih awal. Selain itu, video yang diunggah Parman di media sosial yang dengan percaya diri menyatakan bahwa keluarganya aman, terbukti sebagai kebohongan yang tidak hanya menambah penderitaan warga desa,
tetapi juga mengungkapkan kelalaian Parman dalam menghadapi kenyataan. Setelah beberapa hari penyelidikan, Parman akhirnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut. Ia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa tindakannya yang tidak peduli terhadap keluarganya telah menyebabkan kehilangan yang tidak terbayangkan. Di depan polisi dan beberapa saksi, Parman mengakui kesalahannya dengan suara yang terputus-putus. Saya saya terlalu sibuk, terlalu fokus pada pekerjaan, dan lupa pada keluarga saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan saya. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi saya malah mengabaikan mereka. Kata-kata Parman menggema di ruang yang sunyi. Ia tahu bahwa penyesalan tak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Tak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki semuanya. Warga desa yang hadir di sana hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Parman merasa seolah ia dihakimi oleh seluruh desa, namun ia juga tahu bahwa ia memang pantas mendapatkan semuanya. Ia tidak dapat membantah kenyataan bahwa tindakannya telah membawa bencana bagi orang yang ia cintai. Namun, meskipun banyak yang ingin agar Parman dihukum berat atas kelalaiannya, ada sebagian warga yang mulai merasa kasihan padanya. Beberapa orang mulai berbicara bahwa hukuman moral terhadap Parman sudah cukup berat. Kehilangan istrinya, Murni, dan anaknya, Ayu, adalah hukuman yang tak terbayangkan, dan penyesalannya sudah cukup menghukum dirinya sendiri. Meskipun begitu, kesalahan Parman tetap tidak bisa diabaikan. Polisi memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kelalaiannya, meskipun tidak ada unsur pembunuhan yang bisa dikenakan. Parman dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Banyak yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan padanya terlalu ringan, mengingat akibat dari kelalaian tersebut sangatlah berat. Namun, beberapa pihak juga melihat bahwa penyesalan Parman yang mendalam dan kehilangan yang ia rasakan sudah cukup untuk mengajarkannya pelajaran berharga. Dalam penjara, Parman merenung lebih dalam tentang hidupnya, keluarganya, dan kesalahan fatal yang telah ia buat. Meskipun hukumannya ringan, rasa sakit batin yang dirasakan Parman tidak ada bandingannya. Setiap malam di sel penjara, ia teringat akan wajah Murni dan Ayu. Ia selalu merasa bersalah dan tidak bisa tidur dengan tenang. Di dalam pikirannya selalu ada suara yang berulang-ulang bertanya, apa yang telah aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk menebus dosa ini? Tetapi, seperti yang ia tahu, tidak ada penebusan yang cukup untuk menggantikan kehilangan yang ia derita. Penyesalan itu akan selalu ada di dalam dirinya, seperti luka yang tak pernah bisa sembuh. Di luar penjara, desa perlahan-lahan mulai pulih dari tragedi yang mengguncang mereka. Warga mulai kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka, meskipun kehilangan Murni dan Ayu tetap terasa di setiap sudut desa. Para tetangga yang dulu sering datang untuk berkunjung dan berbicara dengan Parman dan keluarganya, kini hanya mengenang masa lalu. Mereka tidak bisa melupakan betapa bahagianya rumah itu ketika Murni dan Ayu masih ada. Kehilangan mereka membuat segalanya terasa berbeda. Namun, ada satu hal yang mulai dirasakan oleh sebagian besar warga desa. Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Tragedi yang menimpa keluarga Parman menyadarkan banyak orang akan betapa rapuhnya hidup ini dan bagaimana pentingnya untuk tidak mengabaikan orang-orang yang kita cintai demi hal-hal duniawi yang sementara. Warga desa mulai lebih sering berkumpul bersama keluarga mereka, berbagi waktu, dan menghargai momen-momen kecil yang sering kali terabaikan. Sebagian orang merasa bahwa mereka tidak bisa menyalahkan Parman sepenuhnya. Kehilangan Murni dan Ayu adalah akibat dari kelalaian yang sangat besar, tetapi di sisi lain, mereka menyadari bahwa Parman juga adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Tragedi ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi seluruh desa. Meskipun tak ada yang bisa mengembalikan Murni dan Ayu, mereka bisa memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terjadi lagi. Banyak yang merasa bahwa mereka harus lebih memperhatikan keluarga mereka, mengutamakan orang-orang yang mereka cintai, dan tidak pernah lagi mengorbankan waktu bersama keluarga demi hal-hal yang tidak sebanding. Di penjara, Parman menjalani hidupnya dengan penuh kesedihan dan penyesalan. Hari-harinya sepi dan penuh dengan refleksi. Meskipun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan keluarganya, ia mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri. Parman mulai berusaha mencari kedamaian dalam dirinya,
Meskipun ia tahu bahwa kedamaian itu hanya akan datang setelah waktu yang lama dan proses panjang. Suatu hari dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada warga desa, Parman menulis, "Saya tahu saya tidak bisa mengembalikan apa yang telah saya hilangkan, dan saya tidak pernah bisa menebus dosa saya. Namun saya ingin kalian tahu bahwa saya benar-benar menyesal. Saya belajar dari kesalahan saya, dan jika saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan membuat pilihan yang berbeda. Saya berharap kalian bisa memaafkan saya meskipun saya tahu itu tidak mudah. Saya tidak meminta pengampunan, hanya berharap kalian bisa mengingat keluarga saya dengan kasih sayang." Surat itu dibaca oleh beberapa warga desa, dan meskipun banyak yang masih marah, mereka mulai melihat betapa besar penyesalan Parman. Mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan meskipun kehilangan yang terjadi tidak akan pernah terlupakan, mereka juga belajar untuk memaafkan, meskipun tidak mudah. Dalam kesedihan dan penyesalan, Parman mulai menjalani hidupnya dengan harapan bahwa ia bisa menemukan kedamaian batin, meskipun hanya sedikit.